nama saya Fauzia Septiani dengan NIM 1240 1051040090 dari kelas 3A konsentrasi geografi prodi pendidikan ilmu pengetahuan sosial Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Saat ini saya sedang berada di SMKN 28 Jakarta Selatan dan saya akan mewawancarai salah seorang siswi untuk mengetahui tentang psikologi belajar mereka. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi pendidikan yang diampu oleh Ibu Maulida MPSI. Mau tahu kelanjutannya? Yuk, ikuti! Boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dari nama dan kelas. Sekolah juga sekolah juga kan. Perkenalkan, nama saya Siti Kadir Jana, bisa dipanggil Fadila. Saya sekolah di SMK 28 Jakarta. Sekarang saya kelas 12 kerja sosial 3. Izin wawancara ya, tentang gaya belajar siswa. Pertanyaan pertama, apakah kamu lebih mudah memahami pelajaran jika kamu membacanya dengan baik? Iya, karena kalau misalkan aku cuma baca sekali doang atau baca sambil ngobrol atau lagi kegiatan lain itu kadang nggak fokus, jadi aku harus fokus ke satu bacaan gitu supaya memahami itu. Baik, selanjutnya yang kedua, apakah kamu lebih mudah memahami materi pelajaran jika kamu mendengar penjelasan materi dengan baik? Iya, betul. Karena kalau menurut saya kadang kalau misalkan saya dengerin dengan serius nih fokus ke arah satu tujuan, saya lebih mudah menangkap informasinya. Sedangkan kalau misalkan saya lagi dengerin tapi setelah saya ngobrol atau saya ikut ngobrol itu malah membiarkan konsentrasi saya. Iya, betul. Yang ketiga, apakah kamu belajar dengan baik ketika kamu dapat menyentuh objek kerja tersebut? Kalau aku iya, karena kalau misalkan nggak bisa disentuh, imajinasi aku kurang. Kalau misalkan nggak ngebayang kayak terus kayak gitu tuh nggak bisa dibayangin, jadi kayak harus ada dicontohin, liatin gimana bentuknya, gambarnya kayak gitu. Selanjutnya, apakah kamu memahami pesan yang ditulis daripada pesan yang dijelaskan dengan kata-kata? Kalau misalkan ditulis, aku lebih sebenarnya ini sih dengar. Kalau misalkan ditulis mungkin cuma jadi pengingat ya, tapi kalau misalkan didengar aku jauh lebih cepat juga nangkepnya nanti. Yang kelima, apakah kamu mudah memahami pesan yang dijelaskan dengan lisan daripada pesan yang ditulis? Dari lisan, kalau misalkan dari WA misalkan ada perlu ngasih tugas, itu kalau misalkan kita kan membaca sesuai sama interest aku sendiri ya, kadang malah nggak nyambung. jadinya tuh malah kayak bingung sendiri, iya kayak gitu. Jadi lebih baik secara langsung aja, misalkan pesan yang disampaikan ke aku, kalau aku segitu ya. Selanjutnya, yang keenam, apakah kamu lebih menikmati belajar langsung, misalkan praktek gitu, daripada belajar di kelas? Kalau aku, iya aku lebih suka praktek langsung di lapangannya atau di tempat prakteknya daripada di kelas. Soalnya kalau kebanyakan teori tapi prakteknya nggak ada, aku juga malah bingung nanti ngelakuinnya gitu loh, di masyarakat gimana kayak gitu. Selanjutnya, apakah gambar-gambar, diagram, poster, atau flowchart sangat membantu kamu dalam mengingat dan memahami pelajaran? Iya kalau aku sih iya. Kenapa? Karena kalau misalkan dibagi-bagi per sub materi itu aku jauh lebih gampang hafalinnya daripada langsung kayak satu paragraf kayak gitu. Apalagi kalau diagram kan jauh lebih gampang ya. Kalau misalkan kayak butuh data atau apa-apa pakai diagram jauh lebih mudah daripada satu teks kayak apa. Selanjutnya, apakah membaca buku dengan keras dan berulang-ulang merupakan cara terbaik agar kamu mudah mengingatnya? Kalau aku diulang iya, tapi kalau sampai terapkan enggak sih. Kalau biasa aja. Iya biasa aja gitu, masa nggak sampai terapkan kita. Selanjutnya, apakah kamu lebih memahami materi pelajaran yang dijelaskan melalui demonstrasi dan alat peraga? Itu kayak praktek gitu ya pada intinya. Nah kalau aku kan biasa praktek itu kan sesuai jurusan aku ya, karena harus butuh waktu khusus, jadi kemungkinan kadang dulu tuh ngasih tunjuk visual kayak video lagi orang lagi gimana cara prakteknya. Kalau aku kayak gitu sih, jadi bukan punya peraga tapi melalui video tersebut yang ada peraganya gitu makanya. Kalau dengan alat peraga yang benar-benar nyata itu
contohin dulu, misalkan nanti kamu cara buka pakaian Hansi gimana ya, terus cara pakai gimana, nah itu kadang diajarin juga. Jadi gurunya mau perhatikan. Oke, selanjutnya apakah kamu senang menonton TV atau membaca novel daripada mendengarkan musik atau radio? Aku suka semuanya sih, gimana dong? Nonton TV iya, baca buku novel apalagi iya, denger musik iya lagi, soalnya kan setiap pulang kan pasti denger musik kalau misalkan sendiri, biar gak kayak pelanggan-pelanggan sendiri sih ya, jadi kayak musik juga gitu. Tapi yang kamu sukain yang mana? Dari Aku ketiga itu. lebih suka musik kalau aku, iya kayak gitu. Ada kaitannya nih dengan selanjutnya. Apakah kamu senang mendengarkan siaran radio, musik atau karaoke daripada nonton TV? Itu dia jawabannya. Dan selanjutnya, apakah kamu menyenangi kegiatan yang berhubungan dengan fisik seperti olahraga? Iya, aku suka banget olahraga. Jujur lari, terus habis itu main volley, basket, itu olahraga yang sangat seru sih Kak. Jadi olahraga fisik aku suka. Berarti tiap minggu olahraga. Iya, olahraga walaupun cuma jalan santai ya, itu kan juga termasuk olahraga fisik. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa mudah mengingat wajah seseorang daripada nama seseorang? Iya, karena wajah kan teksturnya beda-beda ya, jadi lebih gampang diingat daripada nama. Sedangkan kan kalau nama kan nanti ada yang sama atau enggak, ada yang namanya susah banget, jadi kan susah untuk dihafalin. Jadi muka lebih gampang, itu solusinya sih. Oke, selanjutnya, apakah kamu merasa mudah mengingat nama seseorang daripada wajah seseorang? Iya, enggak dong, kan tadi aku bilang aku lebih mudah mengingat muka daripada nama. Jadi jawabannya tidak. Baik. Selanjutnya, apakah kamu ingat dengan baik apa yang kamu pelajari melalui praktek di sekolah? Iya, aku selalu ingat misalnya di guru pelajaran sekali, karena itu emang dicontohin langsung ya, jadinya aku gampang mengingatnya. Jadi ketika aku selanjutnya praktek, aku udah bisa nanti. Selanjutnya, apakah kamu lebih senang membaca buku cerita daripada mendengarkan cerita? Aku sebenarnya lebih suka mendengarkan cerita daripada membaca cerita, daripada baca novel ya. Kalau misalkan ada orang sekitar aku atau aku lagi megang novel, mungkin aku bakal lebih dengerin cerita mereka daripada aku lanjut baca novel. Gitu. Selanjutnya, apakah mendengarkan cerita jauh lebih menyenangkan daripada membaca buku cerita? Iya, sangat-sangat menyenangkan. Apalagi cerita orang-orang kan random ya, banyak banget bentuknya, jadi aku suka. Gitu. Selanjutnya, apakah kamu jenuh jika duduk belajar di kelas terlalu lama? Iya lagi, apalagi matematika, aduh. Ilmu yang Ya semua musiknya nggak bisa. Oke, selanjutnya, apakah kamu tidak merasa terganggu dengan suara-suara saat kamu sedang belajar? Kalau misalkan lagi belajar sendiri, kalau untuk diganggu orang lain pasti iya, tapi kalau misalkan untuk dengar musik atau kenapa, aku nggak terganggu sih. Iya. Mungkin musiknya kan aku suka juga kali ya, jadi biar apa ya, belajar itu lebih enjoy aja. Kalau misalkan kecuali orang kayak teriak-teriak itu nggak suka banget. Oke. Selanjutnya, apakah kamu hanya bisa belajar dengan baik ketika berada pada suasana yang tenang? Kalau dibilang tenang iya, tapi kadang kalau misalkan lagi berisik di kelas atau apa, aku nggak terlalu terganggu juga sih, karena kan lingkungannya kan emang lingkungan sekolah ya. Kalau misalnya itu nggak terganggu, tapi kecuali di rumah. Kalau di rumah iya, aku kalau misalnya lagi belajar sendiri, tapi kalau misalkan diganggu sama aku atau mama aku, itu mengganggu banget kayak gitu. Jadi kelas-kelasnya ya. Kalau di sekolah ada suara-suara nggak hilang apa? Enggak kali ya, karena kan belajarnya tuh kalau di sekolah kan aku emang lebih fokusnya mendengarkan guru. Kalau misalkan dikasih tugas mungkin kebanyakan lewat handphone, jadinya konsentrasinya nggak terlalu terganggu daripada konsentrasi pas ketika nulis kayak gitu. Oke, yang selanjutnya, apakah kamu melakukan hal-hal seperti mengetuk-ngetuk pulpen, untuk permen saat proses belajar? Enggak. Fokus mendengarkan penjelasan guru. Iya. Apakah kamu suka ngobrol dengan berhadapan secara langsung dengan lawan bicara daripada lewat telepon? Kalau aku iya, karena lebih baik ketemu secara langsung daripada lewat telepon. Karena kan kalau secara langsung kan aku bisa melihat gimana ekspresi dia. Sedangkan kan kalau di telepon dia bisa ngomong iya kan marah. Tapi kan siapa tahu ekspresinya kayak kesel gitu. Tapi dia ngomong
jadi bikin pusing aku juga kan, karena marah kalau secara langsung kan jadi marah kan, jadi tahu gitu ekspresinya kayak gitu. Selanjutnya, apakah kamu lebih suka berbicara lewat telepon daripada harus bertemu langsung dengan berbicara? Enggak ketemu langsung kalau aku. Berarti jawabannya tidak. Selanjutnya, apakah kamu sangat antusias bila ikut membuat atau memperbaiki sesuatu dengan tangan kamu? Antusias, kayak misalkan orang ngelakuin kesalahan terus aku yang memperbaiki gitu kan. Misalkan ada tugas kelompok nih, kamu antusias banget untuk membuat sesuatu itu. Kalau misalkan ada tugas kelompok yang kurang menurut kamu tuh, kamu langsung memperbaikinya gitu. Kalau aku iya, kenapa? Karena kalau misalnya kurang perfect ya, kurang bagus, kadang tuh aku merasa kayak kesel sendiri gitu loh. Gak tau kenapa, karena kan hasil yang udah kita buat tapi nggak sesuai sama yang kita bayangin, malah jadi bikin kesel kan. Tapi aku tetap bilang ke temen aku kayak misalkan ini belum rapi deh, kalau misalkan aku perbaiki boleh nggak, tapi aku tetap minta izin juga ke dia gitu. Selanjutnya, apakah kamu lebih menyenangi tugas-tugas tertulis daripada harus menjelaskan dengan kata-kata? Tertulis sama kata-kata, maksudnya itu gimana? Kalau misalkan ada tugas nih, kamu lebih senang nulis atau nyampein lewat di depan gitu, presentasi? Aku lebih suka secara presentasi. Kalau misalkan secara nulis kadang apa ya, pertama mungkin karena teman aku juga, kalau misalkan lewat tulisan mereka lebih kayak enak kali, mungkin kalau misalkan suruh rangkum atau apa tinggal apa yang aku kirim teksnya mereka rangkum terus mereka chat GPT kan lebih gampang bagi mereka ya. Nah kalau aku lebih baik secara langsung aja, karena pertama mungkin supaya aku bisa mengekspresikan diri aku, terus kedua aku juga tahu bagaimana respon mereka terhadap apa yang aku sampaikan melalui kata-kata daripada tulisan. Baik, selanjutnya, apakah kamu mudah terganggu dengan suara ketika kamu sedang belajar? Terganggu, sebenarnya kalau terganggu itu apa ya, opsional ya, tadi aku bilang sih. Kalau misalkan lagi sendiri di rumah belajar fokus digangguin ya terganggu, tapi kalau misalkan di sekolah lagi belajar bareng-bareng enggak sih kalau gitu. Jadi tergantung situasi ya, apa tuh namanya? Iya kamu nggak tuh ya? Ya balance saja. Oke, yang terakhir ya Kak, ketika kamu mendapat kabar gembira yang membuat kamu senang, apakah kamu akan melompat-lompat ke jalanan? Lompat-lompat pasti sih, apalagi kalau misalkan sesuatu yang bikin kita benar-benar happy banget, pasti aku lompat-lompat sambil peluk orang. Kayak gitu. Ya, baik, sudah Oke, selesai. Makasih banyak sudah mau diwawancara. Iya, sama-sama. Terima kasih kamu lancarkan Iya, belajarnya dan lulus dengan dibayar. Amin, 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 amin. Baik, saya akan membacakan kesimpulan dari hasil wawancara saya dengan siswi SMKN 28 Jakarta yang bernama Siti Fadilah Purjana. Dari hasil kelas saya, Siti termasuk ke dalam tipologi belajar auditori dan kinestetik, yang dimana yang auditori, responden menyebutkan kalau dia lebih mudah memahami pesan dan dijelaskan dengan kata-kata daripada tulisan. Dia juga membaca buku dengan keras dan berulang-ulang agar mudah diingat. Dia senang mendengarkan musik dan cerita, dan dia juga mudah terganggu dengan suara ketika sedang belajar. Nah, sedangkan untuk yang kinestetik, responden menyebutkan kalau dia lebih menikmati belajar langsung, praktik di luar daripada di kelas. Dia juga lebih memahami materi yang dijelaskan melalui alat peraga, dan dia juga senang kegiatan fisik seperti olahraga. Nah, dan dia juga jenuh jika duduk terlalu lama. Nah, dia juga sangat antusias bila membuat atau memperbaiki dengan tangan. Dan yang terakhir, dia juga akan lompat ke girangan bila ia mendapat kabar gembira. Nah, dari hasil responden ini, yang seperti kita tahu, untuk gaya belajar auditori itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, itu mudah memahami materi melalui penjelasan verbal. Yang kedua, senang diskusi, tanya jawab, dan presentasi lisan. Yang ketiga, lebih mudah mengingat informasi yang didengar dibandingkan dengan yang dibaca. Sering mengulang materi dengan berbicara atau membaca dengan suara keras, peka terhadap intonasi, nada, dan irama suara, dan yang terakhir kurang fokus jika belajar dalam suasana terlalu bising. Dan yang selanjutnya ada ciri-ciri sebagai gaya belajar kinestetik. Yang pertama itu suka belajar sambil bergerak atau praktik langsung. Yang kedua, sulit duduk diam dalam waktu yang lama. Yang ketiga, lebih cepat paham melalui simulasi, eksperimen, dan praktik. Dan juga sering menggunakan gerakan tubuh saat menjelaskan sesuatu. Dan yang terakhir, menyukai pembelajaran yang berbasis proyek dan kegiatan lapangan. Oke,
berikut hasil kesimpulan dan doa saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.